26. Bab 24 MJDMP. Sudahlah, tak perlu dibahas. Bukan hal penting. Mendingan kamu coba pakai ponsel kamu. Cek fitur yang berlogo hijau itu, ucap dokter. Ahmad seraya menunjuk ke arah layar Anjani, tepat ke sebuah aplikasi berwarna hijau yang hampir digunakan oleh seluruh pengguna Android di dunia. Sudah, Bib. Nah, coba sekarang kamu pelajari. Apa yang bisa kamu pahami dari halaman itu? Ucap dokter. Ahmad memberi instruksi. Anjani menurut dan 397. Mulai mempelajari aplikasi yang sedang ia jelajahi. Dengan membaca instruksi ia sedikit-sedikit sudah mulai mengerti. Chat itu maksudnya pesan teks ya, Bib. Semacam SMS, gitu. Tanya Anjani memastikan. Iya, pesan teks salah satu yang paling sering digunakan. Tapi dalam fitur chat, kamu juga bisa mengirim pesan gambar, audio dan video. Jelas dokter. Ahmad. Anjani mengangguk-angguk paham. Canggih ya, Bib. Dahulu saya pernah megang ponsel punya teman. Bentuknya kecil, dan hanya bisa digunakan untuk mengirim pesan teks. 398. Dan menelpon. Jelas Anjani polos. Ya, begitulah dunia ini. Semuanya terus berkembang. Yang pernah kamu pinjam punya teman kamu itu namanya handphone. Nah kalau yang kamu pegang ini smartphone, setingkat lebih tinggi. Makanya dia lebih canggih dan pintar, dokter. Ahmad kembali memberi penjelasan pada Anjani. Sekarang coba kamu kirim pesan ke saya. Untuk latihan. Titah dokter, Ahmad pada Anjani. Gadis itu lalu kembali menfokuskan pandangannya ke arah layar. Akan tetapi ia terlihat kebingungan. Caranya gimana? Ya, Bib. Tanya Anjani lagi. 399. Dokter, Ahmad tersenyum. Kemudian dengan telaten kembali menjelaskan pada Anjani. Pertama kamu cari dulu nomor saya. Di sebelah kanan atas itu ada icon seperti kaca pembesar. Kan? Nah klik itu kemudian ketik nama, Habib, di kolom yang disediakan. Ucap dokter. Ahmad memberi instruksi. Sudah ketemu? Sudah, Bib. Yang ini, kan? Tanya Anjani seraya membalikkan layar ponsel yang menampilkan profil dokter. Ahmad, sebuah foto dengan latar jalanan dan pepohonan yang bersalju berhasil menarik perhatian Anjani. 400. Ya, betul. Bagus banget, Bib, fotonya. Habib juga terlihat sangat tampan. Ini foto di mana? Kok ada salju? Uji Anjani terang-terangan dan berhasil membuat dokter Ahmad terbang ke angkasa. Itu foto saat saya menempuh S3 di Jerman. Sekitar 3 tahun lalu. Jawab dokter. Ahmad sedikit menceritakan tentang dirinya melalui gambar profil yang sudah dilihat oleh Anjani. Masya Allah. Hebat sekali ya, Habib. Pasti pengetahuan dan pengalamannya juga sangat luas. Lawong belajarnya saja sudah. 401. Keliling dunia. Anjani kembali menunjukkan kekagumannya pada lelaki di hadapannya. Lelaki yang baru saja menyatakan akan memperjuangkan cintanya. Alhamdulillah. Tapi rasanya semua itu tidak ada artinya. Sebab dengan semua itu, masih tak cukup untuk saya bisa mendapatkan cinta kamu. Jawab dokter. Ahmad yang kembali menghubungkan pembahasan ke arah penolakan Anjani. Gadis yang menyandang gelar janda di malam pertamanya itu hanya bisa menghela nafas panjang. Sebab dengan segala kelebihan itu, seharusnya Habib bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik, minimal yang sepadan dengan Habib. Bukan wanita seperti saya, yang 402. Tidak berpendidikan, dan penuh kekurangan ini. Balas Anjani tak kalah menohok, membuat kedua alis tebal milik keturunan Al-Jufri itu tertaut tanda ia tengah berpikir. Memangnya definisi sepadan menurut kamu seperti apa? Sepadan dari segi apa yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan? Apakah gelar? Sahut dokter. Ahmad sedikit terdengar berapi-api. Mungkin itu salah satunya. Bib, cicit Anjani pelan. Pernikahan bukan ajang pencarian karyawan yang membutuhkan gelar sebagai syaratnya. Pernikahan adalah sebuah praktik kehidupan yang membutuhkan pasangan yang memiliki keserasian dalam perasaan. 403. Dan tujuan.
Lagi pula pendidikan itu tidak sebatas gelar yang tertulis di belakang nama kita saja. Bahkan gelar-gelar itu bisa dibeli dengan mudahnya. Pendidikan juga tidak melulu didapat melalui lembaga formal. Makna pendidikan sangat luas, An. Tidak sesempit yang ada di dalam pikiran kamu. Setiap pelajaran yang kita serap dari kehidupan dan berhasil membawa kita ke arah yang lebih baik, itu juga disebut pendidikan. Jadi menurut saya, kamu salah dengan mengatakan diri kamu tidak berpendidikan, lalu menjadikannya alasan untuk kamu merasa insecure dan menolak saya. Sebab, sejatinya seorang yang tidak berpendidikan 404 tidak akan bisa mendidik orang lain. Tapi kamu berhasil mendidik Zahira. Di saat banyak orang tak dapat melakukannya, ungkap dokter. Ahmad berusaha membuka pandangan Anjani untuk melihat bahwa dirinya begitu berharga dan tak pantas untuk merasa rendah. Anjani tampak bingung mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh majikan yang mengaku mengharapkannya. Dari mana ia bisa menyimpulkan demikian? Seolah memahami kebingungan Anjani, Dokter Ahmad melanjutkan ucapannya. Selama saya seminar, Umi menceritakan banyak hal. Dari mulai aktivitas kamu dan Zahira di dapur, hingga pembahasan tentang apel di meja makan, semua sudah saya dengar dari Umi. Dan saya, 405, suka dengan cara kamu berinteraksi dengan Zahira. Melihat cara kamu berinteraksi dan berpikir, maka tak pantas rasanya kamu menyatakan dirimu tidak berpendidikan. Kamu justru sangat mengagumkan, An, puji dokter Ahmad di akhir kalimatnya. Sesaat suasana menjadi canggung bagi Anjani. Rasanya semua masih seperti mimpi. Baru beberapa hari lalu ia direndahkan serendah-rendahnya oleh seorang biadab seperti Supeno. Dan hari ini, ia diangkat setinggi-tingginya oleh seorang yang sangat mulia seperti dokter Ahmad. Sungguh, dunia penuh misteri baginya. Dari apa yang dialaminya, Anjani dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu akan terlihat berharga jika 406 berada di tempat yang tepat. Sebuah berlian, misalnya, jika berlian berada di tengah lumpur, maka orang-orang di sekitarnya tak akan mampu melihat keindahannya, sebab lumpur yang tebal akan menghalangi keindahannya terpancar. Akan tetapi, jika berlian berada di etalase seorang kolektor, maka kian lama harganya akan kian bertambah. Sebab di sana, ia dihargai, dirawat dan dimuliakan. Sama seperti dirinya, baginya, pergi ke tempat orang-orang yang dapat menghargainya adalah keputusan terbaik, daripada ia harus bertahan di tengah orang-orang yang hanya membutuhkannya untuk dimanfaatkan. 407. Tak salah ungkapan yang mengatakan, carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan hanya dibutuhkan. Sebab banyak yang datang karena butuh tapi lupa cara menghargai. Kok malah ngelamun? An, celetuk dokter Ahmad menyadarkan Anjani dari lamunannya. Maaf, Bib, jawab Anjani salah tingkah. Daripada kamu melamun, lebih baik lanjutkan belajar catnya. Nggak usah lihatin foto saya lagi. Yang ada malah makin panjang urusannya. Canda dokter. Ahmad berusaha mencairkan suasana. 408. Anjani terkekeh mendengarnya. Tapi berkat melihat foto Habib, saya jadi mendapatkan banyak pelajaran, loh. Terima kasih, Bib, ucap Anjani tulus. Sama-sama, An, saya harap setelah ini kamu lebih bisa menghargai diri kamu sendiri. Jika orang lain tidak melakukannya untukmu, maka minimal kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Hargai diri. Dan jangan pernah sekali-kali kamu merendahkannya, pesan dokter Ahmad kepada Anjani. Siap, Bib. Dah, sekarang coba kamu ketik pesan teks, dan kirim ke nomor saya. 409. Itu, titah dokter Ahmad membawa Anjani kembali ke pembahasan awal. Saya nulis apa ya, Bib? Ya terserah kamu mau nulis apa. Kamu mau nulis I love you Bib Ahmad. Juga nggak apa-apa. Saya malah akan dengan senang hati menerimanya. Goda dokter Ahmad membuat Anjani meliriknya dengan menahan tawa. Jangan dong, Bib. Kenapa memangnya? Nanti HP Habib bisa rusak. Jawab Anjani menimbulkan tanya. 410. Kok bisa gitu?
Sebab getaran yang masuk begitu dahsyat. Jawab Anjani mengundang tawa dokter. Ahmad, bisa ngelucu juga kamu ternyata. Gumamnya di sela-sela tawa. Anjani hanya balas tersenyum. Sudah saya kirim. Bib, pesannya. Oh, ya. Sebentar saya lihat dulu. Ucap dokter. Ahmad kemudian meraih 411 ponsel dari sakunya. Benar saja. Ponsel itu menyala. Menunjukkan sebuah notifikasi dari nomor yang baru disimpannya dengan nama kandidat ibu negara. Dokter, Ahmad segera membuka pesan dari Anjani dan membaca kalimat singkat yang dikirimkannya. Kalimat yang berhasil membuatnya senyum-senyum sendiri layaknya remaja yang baru menginjak usia balainya. 412